Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Lastanti, NIM akhir 098 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sholat, hukum sholat, syarat sholat, rukun dan sunnah sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Sholat secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalil perintah sholat yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 di mana yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakiin, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sunnah sholat. Apa sih sunnah sholat itu? Sunnah sholat merupakan ucapan atau perbuatan yang dilaksanakan dalam sholat selain dari rukun sholat. Sunnah sholat terdiri dari dua macam, yaitu sunnah abad yang dimana amalan dalam sholat yang apabila terlupakan harus sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tasyahud awal dan membaca syahadat pada tasyahud. Dan yang kedua ada sunnah hayat yang artinya merupakan amalan dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir, membaca doa iftitah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah salat. Syarat sah salat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu syarat sah salat dan syarat wajib salat. Syarat sah salat terdiri dari suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu salat, dan menghadap kiblat. Sedangkan syarat wajib salat terdiri dari yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sudah tahu ajaran Islam, dan yang terakhir adalah terjaga. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hukum sholat. Hukum sholat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib terdiri dari fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain merupakan sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sedangkan fardu ain, maaf ya teman-teman, maksud aku di sini yang kedua adalah fardu kifayah, yang dimana artinya sholat wajib yang mana apabila sudah sebagian orang yang mengerjakannya, maka tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat jenazah. Di sini saya akan menyebutkan rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13 macam. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Dan yang keenam, ada i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk iftiroshi. Yang kesembilan ada duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh adalah tasyahud akhir. Yang kesebelas membaca sholawat Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kesembilan membaca salam. Dan yang terakhir tertib. Di sini saya akan memberitahu kalian hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama, buang air besar atau kecil. Yang kedua, kentut. Yang ketiga, melakukan aktivitas di luar gerakan sholat. Dan yang terakhir, meninggalkan salah satu rukun sholat. Baik, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gerakan sholat beserta praktiknya. Untuk menyingkat waktu, saya ambil cukup 1 rakaat saja ya teman-teman. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat, niat ikhlas karena Allah. Di sini kita membaca niat di dalam hati. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram
dengan mengucap takbir Allahu Akbar dengan khusyuk seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan ke kiblat. Selanjutnya adalah bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri beserta menggenggamkan lalu meletakkan di atas dada. Pada saat bersedekap mengucapkan doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surat-surat pendek. Setelah itu kita ke gerakan selanjutnya, Allahu Akbar, yaitu ruku, gerakan membukukan badan seraya membungkukkan punggung dengan tekuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri seraya membaca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah itu Allahu Akbar. Berdiri iktidal, kedua tangan diluruskan ke bawah sambil membaca doa iktidal. Setelah itu kita membaca doa kunut karena di sini saya mengambil praktek sholat subuh. Setelah membaca doa kunut, selanjutnya kita ke gerakan sujud. Meletakkan kedua lutut dan menekukkan jari kaki ke arah kiblat sementara kedua tangan dan dahi hidung di tempat sujud. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu seraya mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu duduk iftirashi atau duduk di antara dua sujud, yaitu menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan dan pantat duduk di atasnya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki ditekuk sambil menghadap ke kiblat, serta meletakkan tangan-tangan di ujung paha kanan di dekat lutut dan telapak tangan kiri diletakkan di ujung paha kiri dekat lutut dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan dan diarahkan ke kiblat sambil mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita melakukan sujud yang kedua dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan gerakan sujud, gerakan selanjutnya yaitu tasyahud akhir dengan posisi tawaru, yaitu dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari ditekuk mengarah ke kiblat dan duduk dengan ditumpukan pantat di atas lantai atau tempat sholat. Meletakkan tangan-tangan di ujung paha kanan dekat lutut dan telapak tangan kiri diletakkan di ujung paha kiri dekat lutut. Jari-jari tangan kiri dihamparkan sedangkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan telunjuk diacungkan pada saat memulai mengucapkan doa tasyahud akhir. Gerakan yang terakhir yaitu salam dengan cara memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sampai pipi terlihat sampai ke belakang seraya mengucapkan salam. Sekian penjelasan materi sholat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.